Seekers kembali berjumpa bersama saya Deddy Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Dan tanda-tanda tentang SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini berusaha saya coba untuk mengerti setiap harinya. Saya tahu saya bukan orang virolog atau dokter, tapi ada satu hal yang memang saya pengen cerita dan sebaiknya kalian semua harus tahu. Jadi saya mendapat kiriman ada satu video. Ini video Bu Ningsih Tinampi yang bilang katanya ada obat corona dari Pandaan. Dari video ini ada yang penting, ini di sebelah sini. Nanti dengan adanya ini disebar di obat-obat. Suaranya di sini. Diperkenalkan karena konsumsi Bu, siapa saja keluarga Indonesia, keluarga kita seluruh warga Indonesia yang tidak takut sama corona ataupun yang kena corona ataupun yang menderdek karena corona, ini obatnya. Nah, ini obatnya. Jadi Bu Ningsih ini bilang kalau ini adalah obatnya. Nah, dan nggak ada yang salah dengan pernyataan tersebut. Kalau orang bilang menemukan obat corona dan sebagainya, tapi saya ingin membagikan apa yang saya ketahui tentang corona itu sendiri. Kalau menurut saya, tidak ada yang disebut dengan obat corona. Tidak ada obatnya. Karena basically sebenarnya masih diperdebatkan antara seluruh ahli dan para, kalau saya bilang ilmuwan ini masih belum sepakat bahwa virus itu sendiri itu hidup. Jadi kalau virus itu nggak pernah hidup, virus artinya nggak bisa dibunuh. Nah, terus gimana dong? Oke, intinya adalah yang saya mengerti tidak ada obat untuk corona. Tapi sebelum itu ada baiknya kita mengerti dulu corona itu apa. Yang pertama adalah penyebutan corona sendiri itu sebenarnya salah. Yang betul adalah disebut sebagai COVID-19 atau COVID-19. Corona sendiri itu sebenarnya adalah kependekan dari coronavirus atau coronavirus. Coronavirus ini satu keluarga, masuk di dalamnya itu, di dalam coronavirus itu ada MERS dan SARS. Oke, singkatannya adalah kalau MERS ini Middle East Respiratory Syndrome. Oke. Middle East itu karena ditemukannya di Timur Tengah, dan SARS itu adalah Severe Acute Respiratory Syndrome. Oke, dan SARS ini yang kemudian punya, saya nggak bilang anak atau cucu, tapi sepertinya turunannya itu tadi namanya adalah SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV itu singkatan dari coronavirus. 2 ini mungkin adalah mutasi yang kedua. Nah, jadi SARS-CoV-2 ini tadi biasanya disebutnya sebagai COVID-19 atau COVID-19. Nah, untuk coronavirus sendiri itu pertama kali terjangkit mungkin sekitar tahun 1960-an kalau saya tidak keliru. COVID-19 sendiri ini dimulai di China pada Desember 2019. That's why mungkin akhirannya kodenya 19. Oke? Jadi kita akan menyebutnya sebagai COVID-19. Nah, untuk COVID-19 sendiri ini karena dia virus ini sebenarnya adalah satu paket protein dan genetik material yang dia ini masih diperdebatkan makhluk hidup atau bukan. Karena kecilnya ini adalah 1000 kali lebih kecil dari bulu mata kita. Kebayang nggak? Bulu mata kita ini 1000 kali lebih kecil, itulah virus itu sendiri tadi. Dan virus ini menimbulkan pandemik, diumumkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret, resmi menyebar di seluruh dunia. Seluruh negara ini semua terjangkit, yang belum baru Antartika, karena Antartika sendiri ya nggak ada orang yang tinggal di sana. Nah, kalau disebut sebagai virus ini tadi, virus itu sendiri tuh kalau dilihat ada tentakelnya yang kayak duri-duri itu tadi, jumlahnya 29. Nah, itu saat menempel ke tubuh manusia, dia ini berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri bisa membelah dirinya sendiri, kalau virus ini dia itu menyuruh sel yang ditempeli ini tadi untuk mengcopy dirinya ini. Jadi sama seperti sebuah komputer, saat virus masuk, semua file yang ada di dalam komputer itu diminta untuk menyerupai dirinya. Maka karena itu kemudian komputernya jadi rusak. Jadi virus ini tujuannya sebenarnya mengcopy dirinya lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan karena virus ini tidak hidup, satu-satunya cara untuk menggagalkan dirinya mengcopy adalah dengan imun sistem ini yang menolak perintah mengcopy
mengcopy itu tadi. Nah, jadi sama seperti kalau flash disk kita pegang, kita colokin ke komputer, dan baru flash disknya hidup. Kalau flash disk itu sendiri kita pegang, ini benda mati, nggak ada listriknya. Tapi saat kita masukkan ke dalam sesuatu yang mengandung baterai, maka dia akan mengambil energi dari tempat itu tadi dan berusaha untuk membagikan apapun yang ada di dalam flash disk itu tadi. Bayangkan virus itu seperti itu. Artinya satu, tubuh kita ini harus mengunci dirinya agar virus ini tidak akan bisa mengcopy dirinya di situ. Nah, hanya itu satu-satunya cara kita tidak terkena. Satu-satunya cara tentu saja adalah melakukan pencegahan. Dan karena itu dibutuhkan vaksin. Dan kalau saat kita sudah menerima vaksin itu, otomatis diri kita sudah dipersenjatai dengan kalau menemukan flash disk seperti ini, kita jangan boleh mengcopy dirinya di situ. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Jadi, kalaupun ternyata ada seseorang atau sesuatu yang diklaim sebagai sebuah obat, ingat, artinya yang disembuhkan bukan virusnya, tetapi simptomnya atau gejalanya. Seperti sebuah rumah yang kebakaran, alarmnya berbunyi, bising sekali, kita matiin alarmnya, tapi kebakarannya tetap terjadi. Nah, karena itu, hati-hati dengan penamaan obat itu sendiri. Kalau ternyata itu adalah sesuatu yang gratis, it's fine. Silahkan konsumsi saja. Dan syaratnya jangan membahayakan kesehatan kita. Tetapi saat kita diminta untuk membayar sesuatu, maka perhatikan. Ingat bahwa virus tidak ada obatnya. Cara satu-satunya adalah kekebalan tubuh kita yang kemudian meningkat, yang kemudian akan mengadaptasi virus tersebut, mengetahui bahwa itu adalah benda asing yang tidak boleh di-copy. Nah, hanya dengan itu saja virus ini akan kemudian tidak bisa hidup, tidak bisa menarik energi, dan kemudian dia tidak bisa mengcopy dirinya kepada sel-sel yang ada di tubuh kita. Nah, kembali lagi di sini, sebenarnya saya, siapapun kita, tidak berhak untuk menghalangi orang lain berusaha berjualan sesuatu yang mereka klaim bisa menyelesaikan itu tadi. Tetapi kecerdasan kita yang harus kita persenjatai agar kita tahu bahwa hal yang kita konsumsi itu bukan obat, tetapi vitamin, pencegahan, meningkatkan imun tubuh. Nah, jika memang itu terjadi, artinya itu tidak menyembuhkan secara langsung. Kan sesuatu yang lain, misalkan ini adalah sesuatu yang herbal. Ini adalah sesuatu yang sudah melalui penelitian dengan banyak sekali orang-orang S1, S2, S3, S4, dan sebagainya dari orang-orang yang lainnya. Atau dengan label agama, misalkan dengan menyebut nama Tuhan, ini semoga akan bisa, atau Allah ini akan seperti apa. Bedakan antara kita berdoa dan kita berusaha. Berusaha adalah sesuatu yang bersifat logis yang bisa kita lakukan kepada diri kita, tapi kita harus punya satu harapan yang sama terhadap usaha tersebut atau apapun yang dijual dan dilabelkan kepada benda itu tadi. Jadi kembali lagi di sini, kalau ternyata memang seperti flu dan juga coronavirus ini sendiri yang sama, itu adalah virus. Flu pun tidak bisa disembuhkan. Kalaupun ternyata ada orang yang bilang itu sebenarnya ada obat flu, itu sebenarnya salah. Yang betul adalah obat pereda gejala flu atau simptom dari flu itu sendiri. Nah, kemudian apa dong obatnya? Itu satunya obat adalah imun system. Artinya apa? Kita harus istirahat, karantina diri, dan dengan mengkonsumsi apapun yang bisa meningkatkan itu, maka tubuh kita akan memerangi virus itu sendiri. Untuk kalian semua yang belum terkena dan harapan saya tidak terkena, sebenarnya caranya adalah satu, mengkonsumsi makanan yang bergizi, hidup secara sehat dan bersih. Ketiga, sering mencuci tangan jika kita harus berinteraksi terhadap sesuatu, hirup udara yang segar, sinar matahari tidak boleh kurang, dan kita harapannya bisa lebih teliti lagi kepada apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Gunakan juga masker dan pelindung tubuh saat kita harus berinteraksi dengan seseorang di luar sana. Jika tidak diperlukan, jangan keluar rumah untuk saat-saat sekarang ini. Dan ingat, apa yang saya katakan tadi, bahwa apapun yang kita sebut itu sebagai corona, COVID-19, SARS-CoV-2 atau apapun itu juga, sampai hari ini belum ditemukan obatnya, dan sepertinya memang tidak akan ada obatnya. Nah, karena apa? Karena ingat, itu adalah virus, dan satu-satunya cara menghentikan virus itu adalah hanya ada dua. Satu-satunya kok dua ya.
Dua hal ini adalah satu, dengan tidak memindahkan virus itu. Karena virus itu nggak bisa berterbangan kecuali dibawa oleh manusia, kemudian dipindahkan ke satu tempat lagi dengan cara bicara, atau mengusap dan kemudian menjatuhkan droplet dan sebagainya. Atau yang kedua, dan kemudian menyuruh virus itu tadi untuk berhenti mengkopi dirinya di dalam tubuh kita. Semoga ini semua bisa membuka wawasan yang baru, dan ini semua bisa membuat kita lebih tahu sebenarnya apa yang kita hadapi ini, dan tidak malah menghabiskan uang kita untuk sesuatu yang sebenarnya tidak sadar atau tidak ingin kita belanjakan. Saya Denny Darko, semoga ini bisa membuka wawasan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih dan